Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandi Sukatama, nomor absen 7 dari rombel 14, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan membahas soal-soal UTS agama Hindu yang telah diberikan kepada saya. Untuk yang pertama, soalnya Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Esa. Tapi sistem ketuhanan terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawabannya ialah contoh mengembangkan kasih mengikuti kebenaran yaitu memberikan pertolongan kepada seorang yang memerlukan bantuan tanpa mengharapkan imbalan yang akan diberikan kepada kita karena telah menolongnya. Untuk soalan kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya, karena dengan mengucapkan mantra berulang-ulang kali dapat mempengaruhi dalam bawah sadar menjadi positif sehingga ketenangan dapat dirasakan. Untuk soalan ketiga, berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk renungan yang kedua, ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembuhkan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembuhkan apapun dari Tuhan. Jawabannya, renungan yang pertama, aku mengetahui temanku yang terlontar di sepeda dan masuk ke saluran air. Sepulang bermain dengannya, aku terjatuh dan sepeda keluarga banyak aku terjatuh dari sepeda karena badan tergelincir kulit pisang dan tertawai. Renungan yang kedua, ketika saya kecil, saya dan teman-teman senang mencuri buah mangga untuk dijadikan rujak. Kami cukup terampil akan hal itu, sehingga pemiliknya tidak sadar bahwa kamilah pencurinya. Namun lidah Sang Yang Widi Wasa pasti menyadari hal itu. Untuk soalan ketiga, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus, membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan letakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jawabannya, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Tahapan ini disebut sebagai tahapan pencucian raga karena dengan bersihnya raga kita sama bermeditasi tidak akan terganggu, misalnya oleh bau badan. Duduklah dengan menggunakan alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki alam bawah sadar dengan tenang dan membawanya ke dalam kehidupan dan menebarkan ketenangan. Pejamkan mata, tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Membawa dunia bawah sadar dengan ketenangan dan terkumpulkan menikmati ketenangannya. Untuk soalan kelima, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat itu kita melakukan meditasi yang adalah memenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawabannya adalah karena yoga asanas mampu melatih konsentrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup. Untuk soalan ke-6, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan keseh pranayama. Berikanlah contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Untuk jawabannya, hubungan yoga surya namaskar dengan keseh pranayama adalah mutlak
karena sikap pranayama meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta fungsi kognitif seseorang. Gerakan pranayama yang cocok untuk asanas ialah duduk bersila dengan badan posisi tegak, tangan di atas paha, mata terpejamkan dan menenangkan diri sebagai pembukaan dan penutup gerakan yoga. Salah satu sikap dari Surya Namaskar adalah Pranamasana. Sikap berdoa, tangan mencakup di depan dada sebagai rasa terima kasih dan syukur kepada Dewa Surya. Untuk soalan ketujuh, Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabannya adalah Tuhan ada di mana-mana dibuktikan dengan banyaknya bangunan pura atau pelinggi yang dibuat oleh penganutnya. Berdoa juga tidak harus selalu di tempat suci dimanapun, kapanpun, karena kita adalah penyembahnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu berada di sekitar kita. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.